Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih masih belajar bersama saya dalam tutorial analisis SPSS. Pada sesi kelima ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan mengenai jenis aplikasi atau analisis dalam SPSS. Pengklasifikasian analisis dalam SPSS. Terdapat dua analisa yang paling umum digunakan dalam analisa statistik kebanyakan dan juga digunakan dalam program SPSS. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik induktif atau inferensial. Perbedaan dari statistik deskriptif dan statistik induktif terletak pada aktivitas yang kita lakukan dalam SPSS tersebut. Statistik deskriptif merupakan analisa yang memberikan kita gambaran terhadap sebuah data atau sebuah variabel. Jadi, sebuah data dan sebuah variabel digambarkan dengan lebih ringkas dan lebih rapih dalam bentuk tabel, angka, dan diagram, sehingga kita lebih mudah memahami gambaran atau gambaran dari data tersebut. Sedangkan statistik induktif merupakan analisa statistik yang dimana data yang kita miliki atau database yang kita miliki kita analisis dan kita ambil kesimpulan di akhir analisis, sehingga terdapat induktif atau inferensi atau kesimpulan di akhir analisis. Sedangkan statistik deskriptif hanya terbatas pada menggambarkan suatu variabel atau suatu data. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi, statistika deskriptif hanya terbatas pada penyajian dan pengumpulan suatu gugus data sehingga akan memberikan informasi yang lebih berguna kepada user. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Artinya, statistik deskriptif hanya mendeskripsikan atau menggambarkan, tidak mengambil suatu kesimpulan atau hasil akhir dari sebuah data. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan gugus data. Mungkin kawan-kawan kebanyakan sudah paham bahwa hasil dari statistika deskriptif merupakan suatu besaran-besaran statistik atau nilai-nilai statistik yang biasa kita gunakan, seperti mean, median, modus, varian, kuartil atas, kuartil bawah, dan lain-lain. Itu merupakan besaran-besaran statistik yang secara umum dipahami oleh para pengguna kebanyakan. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain yang sering digunakan dalam majalah dan koran-koran. Karena fungsi utama dari analisa statistika deskriptif ini hanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu variabel atau data, sehingga hasil yang dikeluarkan dari analisa statistik deskriptif ini berupa tabel, diagram, atau grafik, sehingga mudah dipahami oleh user dan oleh user kebanyakan. Jadi, statistika deskriptif ini hanya untuk menggambarkan atau memudahkan pembaca atau user untuk memahami suatu data. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang Yang kedua adalah statistik induktif atau inferensia. Statistika inferensia mencangkup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data
atau juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. Jadi, statistika inferensia merupakan analisa yang lebih advance atau yang lebih jauh daripada statistika deskriptif. Statistika inferensia telah mencapai titik bukan hanya menggambarkan suatu data atau variabel, tapi juga memberikan suatu data yang bisa kita ambil kesimpulan di akhirnya. Dalam statistika inferensia diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut, sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Nah, nanti dalam statistika inferensia akan menghasilkan sebuah parameter atau kriteria-kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengambil suatu kesimpulan dari suatu variabel atau suatu kasus yang kita analisis. Metode ini disebut juga statistika induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Jadi, analisis yang dilakukan pada variabel atau kasus yang kita analisis hanya sampelnya saja yang akan digeneralisasi di akhir dalam bentuk kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dari statistika inferensia yang hanya didasarkan pada sebagian data saja menyebabkan sifatnya tidak pasti, memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan dalam melakukan metode-metode statistika inferensia. Artinya, nilai yang dihasilkan dari analisa statistika inferensia merupakan nilai yang tidak valid atau tidak mutlak, tergantung pada penganalisis atau user, bagaimana bisa menjelaskan hasil akhir dari analisa tersebut. Sehingga pemahaman mengenai teori peluang itu mutlak diperlukan untuk memahami hasil-hasil atau mengambil kesimpulan yang baik dari hasil dari metode statistika inferensia. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai macam-macam analisis dari SPSS. Sekian.